Itu live. Sesuai agenda sidang hari ini, panggilan dari pihak tergugat satu dan ada kebaikannya. Saya cek dulu, juga ini kan sudah lengkap ya. Kita buka dulu. Tergugat satu, Joko Widodo secara pribadi saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Apakah ada hadir kuasanya atau Joko Widodo? Tidak ada yang hadir ya? Tidak ada kuasanya? Tidak ada. Kemudian tergugat dua, Ketua KPU. Apakah ada hadir kuasanya? Ketua Bawaslu beralamat di Jalan MH nomor 1419. Tidak ada kuasanya juga ya. Kemudian yang keempat, Ketua DPR RI sebagai tergugat. Ada kuasanya. Sama mas saya kan? Iya. Kemudian yang kelima, Ketua MPR RI sebagai ketua lima. Dan ini Yang keenam, Mendikbud Ristek Dadi sebagai tergugat enam. Ada kuasanya. Kemudian Rektor Universitas Gadjah Mada tergugat enam ada hadir. Kemudian kedelapan, Ketua Pemerintah Negeri Surakarta. jadi dibaca. Biasa hadir. Tidak ada ya? Tidak hadir. Kesembilan, Menseknek hadir Saudara Senggara. Kemudian ke-10, Menteri Keuangan. Kuasanya. Jadi yang tidak hadir ini paling ganda. Tergugat satu, Joko Widodo tidak panggilan. Sudah. Jadi untuk tergugat satu, Joko Widodo ini dalam panggilan sudah sampai pada surat dari Presiden. Jadi itu hanya untuk sampai hari ini penggugat sesuai dengan yang pertama tidak datang, maka kita kami tunggu lagi. Ya. Tidak begini yang mulia. Secara ilmu hukum, sebagaimana kita semua mengetahui, yang mulia sudah patut memanggil dalam arti mengundang. Ingat saya sudah 2 kali. Pertama bulan waktu itu, bulan lalu, dan yang mulia mengatakan akan menjawab dalam waktu 3 hari.
kemudian masuk 2 minggu lagi pergi mengenai video dan perlu waktu 2 minggu karena kita bisa surat konsultasi dan sekarang yang ketiga, Joko Widodo tidak hadir, maka konstruk hukumnya harus menjadi catatan penting bahwa Jokowi telah menghilangkan hak hukumnya sendiri. Jadi hak hukum dia gugurkan sendiri. Dan lebih parah dari itu, Jokowi itu kan saya gugat secara pribadi yang sekarang sebagai presiden. Dia punya sumpah jabatan, sudah 2 kali sumpahnya, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, berjanji, bersumpah di bawah Al-Quran, demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, hari ini peristiwa hukum ada diatur dalam undang-undang HIR pasal 123 ayat 3. Ya, diatur juga dalam pasal 27 ayat 1, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak ada urusannya dengan presiden sebenarnya. Maka fakta hukumnya hari ini Jokowi tidak hadir. Oleh karena itu, prosedur dalam konteks kita persidangan dia diabaikan karena dia mengabaikan diri sendiri. Kita sangat menghormati, kita menunggu prinsip kami dan semuanya rakyat ini menunggu cukup lama kita sidang. Kalau yang tahun dari tahun 2003 kan, sekarang dari 2004. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya Pak, apa kebijakan hakim, keadaan hakim terhadap satu peristiwa yang sudah berulang-ulang dilakukan oleh Jokowi tidak mengindahkan pengadilan negeri ini? Padahal memanggilnya tadi sudah resmi. Dalam teori res politika, Jokowi eksekutif, DPR itu legislatif. Nah, bapak-bapak ini yudikatif dalam koordinasi Mahkamah Agung. Itu status hukumnya setara, Pak. Check and balance-nya begitu. Pembagian kekuasaannya demikian. Tapi pihak yudikatif lewat bapak mengundang diabaikan oleh eksekutif. Ini harusnya diminta pertanggungjawaban sebagai presiden. Nah, oleh karena itu kami masih tetap santun untuk bertanya secara ilmu hukum apa ketika hakim secara profesional, hakim ini profesional, akan ada kode etik hakim menurut komisi judisial. Salah satu kode etik hakim adalah harus profesional, disiplin, jujur, benar, adil. Itu kode etik hakim. Maka sebab kode etik hakim, tolong dijawab secara tegas hari ini. Dengan Joko Widodo telah menghilangkan hak hukumnya, telah menggugurkan hak hukumnya sendiri, apa putusan hakim? Kalau hakim mengambil keputusan kita tunda nanti minggu depan lagi, kan nggak masuk akal, karena udah berkali-kali dia begini. Kalau nanti hakim juga tetap memutuskan yang nggak masuk akal, untuk apa keadilan ini gitu? Tanpa dari yang mulia, ini semua adalah proses pengadilan rakyat. Rakyat melihat semua ini ketidakpatuhan Jokowi pada hukum. Apa karena lagi suasana kampanye, karena dia sudah bersikap mau berkampanye, mau memihak. Padahal sebelumnya dia ngomong ASN, TNI, Polri, netral. Dia sebagai panglima, jangan lupa dia panglima dari TNI, Polri.
Itu juga udah nggak benar, tapi diam. Nah sekarang otoritas ini hukum ada pada yang mulia. Yang mulia bisa ambil keputusan. Maka logika hukumnya, karena hak hukum dia tidak diperhatikan, hak hukum diabaikan sendiri, maka logika hukumnya kami ini harus dinyatakan menang. Konsekuensi Jokowi harus mengabulkan segala tuntutan kami karena dia tidak membantu. Jadi itu yang benar profesional kalau hakim berkenan di dalam konteks memutuskannya. Tidak bisa mendikte hakim. Tapi kami punya ilmu yang sama kita ini, bahwa hakim punya kode etik, harus profesional, harus jujur, harus benar, harus adil. Nah untuk itulah kita semua menyaksikan apakah Yang Mulia akan berlaku profesional, jujur, benar, dan adil. Nah bagi yang ini turunan saja Pak. Kalau yang ini sudah terbukti dia mengabaikan hukumnya, dia tidak datang, dia dinyatakan kalah. Gugatan kami yang diterima. Jadi yang ini turunannya udah otomatis, nggak bisa mau bantah apa dia. Orang semuanya yang kayak gugat anak buah presiden kok. Nah itu logikanya. Mungkin ada tambahan lagi biar lebih jelas dan tegas. Oh itu. Ini masalah panggilan aja ya. Panggilan dulu ya. Iya panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, walaupun ini adalah masalah panggilan saja, tapi sajanya ini udah panjang. Hampir 4 bulan hanya kita berbicara soal legal standing. Maka kata-kata itu sudah tidak tepat. Yang benar itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, probitas, veritas, dan justisia. Ada kekhawatiran dalam diri. Mohon maaf kalau saya boleh melenceng sedikit. Setiap kali yang dia memberikan semacam kelonggaran kepada seorang yang sangat istimewa, padahal dia adalah warga negara, yaitu Joko Widodo, istimewanya itu setelah kita melihat bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, padahal legislatif, yudikatif, eksekutif itu sendiri-sendiri ya. Anda tidak ada hubungan tidak tegas dan tidak berani. Ya jangan salahkan kami kalau kami berpikir bahwa ini ada yang mulia, kan saya paham Anda akan mengatakan kami tidak ada, tapi kan simptom gejala dilihat oleh kasat mata. Oleh karena itu, mohon maaf yang mulia, di sini ada perkara 752 PDT-G 2023 yang sedang disidangkan. Jokowi sangat paham dan maklum sehingga menggunakan jasanya kalau dia nggak hadir sama. Jangan gunakan uang negara, jangan menggunakan fasilitas negara. Dan bangkitlah sendiri sebagai orang yang merdeka sedang memperjuangkan kebenaran yang kami tugas atas dia begitu. Jadi apa masalahnya begitu yang mulia? Sebentar, satu lagi yang mulia. Kemarin sidang yang lalu kami melihat ada gestur yang kurang pas dan mengena. Kita ini seperti orang yang sedang kejar-kejaran ketuk palu. Yang mulia nampaknya, mohon maaf saya harus sampaikan, seperti ingin segera mengetuk palu supaya kami tidak bisa berbicara. Mohon tidak boleh terjadi ini yang mulia. Ya. Belum. Kami ingin mengatakan bahwa jika terus-menerus tidak hadir seperti ini, lakukanlah suatu keputusan pendahuluan yang mulia yang memberikan manfaat kepada kami orang yang menggugat. Kalau mereka ini dibayar yang mulia, ya mereka adalah pembantu presiden. Kami independen bayar sendiri, ya. Tentu tidak perlu negara tahu kami dapat uangnya dari mana. Ada yang dari Bandung yang mulia, ada yang dari Jogja. Bagaimana Anda melihat ini? Kebijaksanaan Anda tidak hanya sebagai dominus litis, tapi sebagai kemanusiaan Anda bagaimana? Demi menyambung dari apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami ya. Minggu yang lalu pun, 2 minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu pun sudah kami sampaikan hal yang sama. Artinya kasus ini berulang yang mulia, di mana Jokowi itu pada akhirnya tidak datang juga. Dan mari seperti ungkapan oleh rekan kami, tentu yang dulu sudah bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan untuk mengungkap sesuatu. Dan ini juga atur ya, dilindungi oleh pasal 125 HIR ayat 1, juga pasal 149 FE ayat 1 ya. Jadi sebenarnya yang pada sidang ini yang sudah berjalan
3 bulan lebih ini yang mulia mau sesuatu itu suatu hal yang wajar dan patut dipertimbangkan secara adil, ya, karena nyata bahwa memang yang dikatakan yang mereka mengaku katanya mendapatkan kuasa dari Joko Widodo itu memang tidak ada yang baik yang mulia. Sudah paham, jadi janganlah kami mohon hal-hal normatif seperti ketidakhadiran tersangka itu diulang-ulang lagi yang mulia, sehingga ini kita akan melakukan menunggu keadilan ini yang mulia. Joko Widodo bukan satu kali ini kita buka sudah 3 kali biasanya itu yang mulia. Tidak ada kejelasan juga sampai jalan siapa akan dapat kami gugat yang mulia. Jadi kami mohon perkembangan sekali, kita ada pasal 25 ayat 1 IR dan pasal 1 dan RP. Mas yang mulia. Jadi ini kita melangkah kemarin itu kita tidak pernah melakukan perubahan terhadap kebebasan. Pusingnya yang sama. Karena Joko Widodo secara pribadi, sehingga Joko Widodo dipanggil secara pribadi. Ini baru satu kali panggilan. Kalau tidak datang, maka dipanggil sekali lagi. Nanti kalau ini kami berpegang teguh di sini pada wawancara, dan nggak bisa mengambil keputusan di luar dari wawancara. Oleh karena kita diperingatkan panggil sekali lagi, maka dipanggil lagi. Kalau seandainya juga tidak ada yang lain yang hadir, kalau 1, 2, 3 HIR itu dimungkinkan ya sekali, tapi sebenarnya dianjurkan lagi bisa cek tentang lain dan bisa mungkin cek. Sehingga kita panggil lagi, karena tidak datang baru sekali ini. Ya. Nanti kita lagi kami tinggal pada panggilan. Jadi ini hanya masalah prosedur saja. Yang mulia bukan berarti ragu dan kami mengingat tidak ada, hanya karena perlindungan acara. Yang mulia, konteks pasal 123 yang demikian yang mulia sampaikan itu di sini konteksnya adalah perbaikan yang mulia. Perbaikan di mana kita sudah melampaui mediasi. Ya, jadi memang kalau panggil itu ya berarti tergugat tidak menggunakan haknya. Karena di sini perbaikan yang mulia, bukan panggilan awal. Kalau panggilan awal mungkin bisa digunakan panggilan ke-1, ke-2 dan ke-3. Itu satu konteks pasal 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi di sini para tergugat harus hadir. Persek tidak mungkin itu tidak bisa ya. Tinggal tidak perubahan signifikan. Cuma isi presiden belakangkan alamatnya sama semua dia tahu. Dalam waktu ingat 4 kali si mediasi udah tahu juga dikata. Tapi kan bebal tidak didengar gitu. Nah, jadi yang mulia, bukan kita tidak mengerti prosedur tadi HIR itu, justru karena kita ngerti, tolong posisi hukumnya kita ini perbaikan, bukan perubahan. Sudah kesekian kali, jadi jangan dipakai kembali 0, yaitu seolah panggilan pertama. Itu logik hukumnya nggak ada yang mulia. Kecuali kita memang baru memanggil pertama, boleh yang kedua. Nah, makanya itulah saya bilang, tolong yang mulia, Anda sebagai hakim harus bijak dan punya kode etiknya, jujur, benar, adil, profesional. Bahkan ada satu lagi, disiplin. Ada itu kata disiplin sebagai kode etik. Nah, saya melihat kalau begini, yang mulia tidak disiplin secara ilmu hukum. Tidak bermaksud ini ya, tapi kita ini kan punya ilmu yang sama, harusnya tidak harus berbeda gitu ya mulia. Di sisi lain, hakim harus bisa menemukan hukum dalam situasi begini. Rex finding. Begitu ya, kami masih sudah bermusyawarah.
sebagai pejabat administrasi presiden itu sekarang pada sejujurnya itu pasok orangnya ini bukan pejabat administrasi presiden, sangat berubah secara signifikan. Yang mulia. Jadi Yang mulia. kalau kita dulu Ya. itulah saya beri pandangan bahwa itu berubah punya untuk bahasa sehingga dilakukan panggilan awal seperti yang diberikan oleh itulah makanya kita kembali ya. Saya kira itulah kalau jangan di apa namanya dipaksakan dari nanti juga daripada ayat susah juga. Begini yang mulia, kami tidak mengkondisikan yang mulia melakukan 2017 tentang pemilu syarat untuk jadi. Makanya kita balik Jokowi yang sang presiden. Itu subjek hukum, bukan berubah dari si fulan jadi si fulani, bukan. Tapi Joko Widodo juga yang justru mengatasnamakan pribadinya mengklaim jadi presiden, bikin utang vulgaran, bikin segala macam kekacauan yang luar biasa di negeri. Dan jangan lupa yang mulia, klien kami yang pertama Bambang Tri dan Gus Nur telah dipenjara hari ini 4 tahun putusan di bawah tanah pernah di penjara. Kalian ini nggak memikirkan nasib orang, berat jawaban akhirat. Nah oleh karena itu tidak bermaksud mendikte sekali lagi, tidak perubahan subjek hukum, tetap Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden, itu aja perubahannya. Gitu. Perbaikan. Gugatan khusus untuk gugatan ini adalah pribadi Joko Widodo disebutkan secara tegas dalam Joko Widodo sangat sakit umpamanya sangat berbeda hukumnya kemarin itu presiden Republik Indonesia. Ya sekarang kan Jokowi juga sebagai presiden, memang siapa dia? Idolah dia. Tidak, kalau majelis hakim dianggap itu silakan saja keberatan, tapi itu pendapat majelis hakim bahwa ini Majelis hakim kapan musyawarahnya? Saya lihat dia tidak musyawarahnya. Atau yang ini skor dulu betul-betul musyawarah, yang rekan hakim ini dicuekin. sama dengan tadi. Ya. Berarti kalau melihat redaksi yang Mulia sampaikan, benar yang kami duga bahwa yang Mulia sedang menjalankan komunis. Jadi yang Mulia sedang menjalankan politik keadilan yang menyenangkan penguasa. Betul. Yang Mulia, kenapa Anda menganggap bahwa kami sebagai warga negara yang tidak sama hal tersebut? Kami menghargai yang Mulia sebagai dominus litis, tapi Anda tidak menggunakan maksimal hak tersebut. Bagaimana perasaan yang Mulia tentang Bambang Tri dan Gus Nur yang hari ini sudah diperiksa dengan dakwaan palsu dari jaksa? Jangan begitu yang Mulia. Anda menyatakan Anda sedang berdiskusi, saya tidak melihat itu. Berarti itu bukan diskusi barangkali ya, kali barangkali itu. Apapun yang kami sampaikan, kalau yang Mulia sudah punya sendiri dari awal persidangan sudah dipersiapkan, maka itu percuma karena Anda yang memutuskan yang Mulia. Ada bentar ada jalan tengah Pak. Kita ini kan sebagai kuasa hukum dari prinsipal. Prinsipnya hadir di sini supaya nanti kita di luar nggak debat kok begini kan capek saya. Mohon izin Mulia jika di prinsipal kata pendapatnya berbicara karena dia prinsipal punya hak.
sudah ya, sudah sampaikan saya sudah pahami. Tapi kami adalah mengenai proses pengambilan persyaratan pemilihan baru kita bisa tinggalkan tidak ada persidangan. Ya, jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Egi tadi pasal 123 yang sama 123 sampai 125 karena tidak ada pihak lain yang jadi itulah pilihan tadi sehingga kami harus menunda sedikit lagi. Dan yang lain tenang, apakah izinkan prinsipal kami bicara ini? Kami saya kira kami memahami. Panggilannya besar. jadi tidak diizinkan. Oke deh. Saya mohon izin dulu yang mulia kepada prinsipal, mohon saya ambil keputusan. Tapi jangan dikomplain dan lain sebagainya, karena ini situasi harus ada keputusan kan begitu balik dari kami. Nah, tolong itu aja. Oke, Pak Taufik, Pak Rizal. Kalau iya saya begini yang mulia, kami menghargai dengan sangat hormat kepada majelis hakim dengan alasan yang digaris oleh HIR pasal 123 memanggil sekali lagi. Pertama, kapan kami menunggu? Apa 1 minggu lagi? Oke. Ya, 2 minggu lagi nggak terjadi insya Allah seminggu depan. Jamnya 10. 10-11, oke kita pastinya jam 11, jadi nggak nunggu kita Pak. Nah, yang kedua, sebentar. Yang mulia juga beralasan akan ada pemanggilan. Enggak, ini yang kedua kayaknya. Ini yang kedua mau nanya. Nah, ini udah logika saya udah tahu. Yang kedua, insya Allah pekan depan ada lagi sidang dengan fokus hasil pemanggilan kepada Joko Widodo yang kedua. Nah, pertanyaan apa ada lagi jika Jokowi lagi tidak datang, ada panggilan yang ketiga? Pasti 30 kali aja. Yang lain tenang, kita ada argumentasi yang intelektual. Oke, saya ngerti yang mulia. Saya tidak bermaksud beyond, melampaui yang mulia, tapi logika saja. Saya bertanya itu karena memang belum terjadi. Karena itulah saya bertanya. Nah, ada ilmu yang menjawab itu, namanya prediksi. Nah, prediksi kita, Jokowi abai juga. Atau tidak mau gunakan lagi hak hukumnya. Dia kan sudah selo, udah double gitu. Oleh karena itu, pertanyaan saya, tetapi kami majelis di persidangan ini selalu kita melihat fakta baru mengambil satu keputusan. Banyak itu belum ada fakta, kami nggak bisa mengambil. Itu aja. itu bisa juga saya jawab yang mulia. Sangat mudah dijawab itu. Kalau bersandar kepada belum ada fakta, berarti yang mulia tidak ngerti prediksi. Yang kedua, fakta dalam konteks hukum masih mungkin yang mulia manggil ketiga. Masih mungkin memang. Kami tanya. Tetapi juga masih mungkin yang mulia pada minggu depan dia tidak hadir, bicara putusan
lagi, apa yang mulia? Jangan dikejar kita, karena kita ini udah berkali disakiti hati kita ini. Jangan yang mulia membakar yang menyakiti kita. Berat banget. Nah, oleh karena itu dengan hormat jawab kepastian. Jika kan boleh jangan jawab jika tidak datang lagi saya ini. Itu top, itu majelis hakim yang profesional. Aku dipecat. Nanti kamu jawab kasih dari kendaraan. Munafik. Oke, kalau itu jawaban hakim saya hormati. Lihat fakta minggu depan. Tapi jangan lagi berkilah panggil lagi yang ketiga. Itu tidak logis dari yang sekarang. Satu lagi ya kuliah, karena minggu depan Anda akan bersikap. Kami juga ingin menyampaikan bahwa kami tidak sudi bodoh-bodoh. Kami tidak ingin peradilan menghina akal sehat. Jadi jangan bonum pembunuh hominis. Sekali-kali saya katakan jangan keadilan yang menyenangkan penguasa. Karena fakta hari ini Jokowi masih berkuasa. Semua produk yang dia lakukan itu cara hukum, semua produk yang dia lakukan itu tidak membahagiakan bangsa Indonesia. Ambil bagian untuk menggugat sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai warga negara. Jadi saya meminta agar yang mulia yang kami hormati tempat kami berharap tidak berkolaborasi dengan pemimpin yang suka membohongi rakyat, menyakiti rakyat dan korupsi. Demikian. Jadi kalau saya menyimak tadi banyak sekali sebenarnya undang-undang yang hanya bersabarlah. Apa Pak? Apa yang disampaikan Itu udah melebar lagi yang mulia. Kita belum masuk proses pembuktian. Kita masih legal standing. Jokowi tidak hadir. Itu asumsi prediksinya. Bagaimana sikap hakim? Sudah dijawab. Nanti kami akan bersikap. Oleh karena itu kita tuh di depan itu logika simpatisnya. Tapi jangan lagi berkilah minggu depan begini akan panggil lagi yang ketiga. Itu maksud saya, harus ada keputusan depan itu. Tegas. Nah, sekedar info yang mulia, tidak bermaksud mengajari ya. Tapi kalau baca di Al-Quran surat An-Nisa ayat 135, kalau ada yang tidak muslim Anda anggap pengetahuan, tapi bagi yang muslim harus diimani. Perintah An-Nisa 135 itu kamu penegak, saksikan meskipun dirimu sendiri dan orang tua, kerabatmu dan seterusnya. Kalau kamu berlaku tidak adil, kamu zolim dan isi api neraka kalian. Betul. Jam 11. 1 minggu. 1 minggu. Sidang selesai, ada ganggu, menyinggung agama Arif tidak laku lagi, jangan hilang lagi nanti. Jangan hilang lagi nih. Saya pegang yang asli itu. Rek, mohon jangan hilang. Kesalahan kami. Utang mana? Maaf. Ngobrol dulu, kompres dulu. Bang.
Pangi, maaf. Pangi, maaf. Nah, luar biasa. Mundur. Mundur. Iya. Mundur. Mundur. Di belakang. Yosi mana ini? Di belakang. Langsung. Mundur. Spanduknya bagus nih. Mama mana mama? Awas dulu tangan. Apa bunyi? Sini. Mundur terus. Pegang. Ujung sana pegang. Keluar. Tolong disorot ini dulu. Yang pakai jaket UIWO sini. Masuk. Punya di dia. Yang tentapan. Ayo bang. Ibu Mekanisme ya. Tapi saya dahulukan prinsipal ngomong. Tolong dengar baik-baik. Setelah itu, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Artinya apa? Artinya presiden kecil. Menteri, gubernur, diri kita, hakim, semua yang besar. Tapi sayangnya Allah tidak dianggap besar dalam ruangan sidang ini, dalam ruang publik Indonesia. Apa ukuran saya? Hukum-hukum Allah tidak berlaku. Ya, tadi saya sudah sebut surat An-Nisa ayat 135. Bisa dilihat masing-masing mempelajarinya, menghayatinya. Perintah Allah sangat jelas, harus menegakkan keadilan. Walaupun pada dirimu sendiri. Nggak bisa dia ini, susah kita ngarepin keadilan begini. Itu sama juga Allah tidak dianggap. Nah, oleh karena itu, tolong statement yang kita akan keluarkan juga terukur, intelektual, jangan ada penghinaan dan lain sebagainya. Ya, karena itulah saya mulai dari senior kita dulu, Pak ini dalam konteks apa prinsipal ya, Pak Taufik ya. Aldi dulu. Rizal, silakan Rizal. Benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita menyaksikan proses persidangan saat ini. Artinya betapa gigihnya kuasa hukum kita dalam memperjuangkan keadilan yang berhubungan dengan tuntutan kita bahwa Pak Jokowi itu harus mampu memperlihatkan penghormatan kepada hukum. Yang nyatanya ternyata Pak Jokowi dalam hal ini tidak mampu menghormati hukum. Terbukti dengan tidak hadir kuasa hukum yang menjadi tuntutan kita. Dan itu hal catatannya, pertama, pengadilan ini kacau. Kenapa kacau? Karena pengulangan pemanggilan seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum kita, ya Prof. Egy dan lain, itu bahwa ini bukan baru sidang ini. Sehingga dipanggil lagi. Ini perbaikan. Berarti ketika tidak hadir, itu sama dengan tidak menggunakan haknya. Dan tidak berubah subjek. Dan tidak berubah subjeknya itu juga. Jokowi juga, Presiden juga. Tidak ada yang lain subjeknya. Jadi sudah tepat betul tadi pendapat kita yang harus didengar oleh masyarakat, oleh rakyat. Gitu yang disampaikan oleh kuasa hukum dalam kasus ini. Inilah kebenaran hakiki yang telah ditunjukkan.
Gitu. Jadi ini bukan kasus baru, bukan mulai lagi. Karena kalau mau mulai lagi mediasi lagi dong. Iya. Dari awal lagi. Ini yang saya sebut kekacauan hukum. Yang dilakukan oleh majelis hakim yang disebabkan oleh Jokowi. Gitu. Ini ada hukum kausalitas ini. Gitu. Bukan berdiri sendiri. Kalau ini kasus berdiri sendiri, pasti sudah diputus bahwa Jokowi tidak menggunakan haknya, Jokowi kalah. Iya begitu. Dan berarti tuntutan dari kita penggugat dikabulkan. Semua petitum harus dinyatakan sebagai menang kita. Nah, itu benar. Jadi kesimpulannya memang sampai saat ini kita menang. Kita di sini rakyat. Kita di sini rakyat yang diwakili oleh prinsipal dan kuasa hukum penggugat dan pengunjung di persidangan ini. Semua punya andil. Jadi semuanya punya andil atas kemenangan ini. Rakyat menang, Jokowi kalah. Itu bukti rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Kursinya kosong. Lihat kursinya kosong. Berarti apa? Itu kalah itu. Besok adalah tahapan bahwa kita tentukan bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalau dia berani tampil bawa ijazahnya palsu. Ada di gorong-gorong. Lihat ini, ijazah Pak Jokowi ada di gorong-gorong. Dalam banyak kasus teriak-teriak di mana-mana. Dia sanggup membayar. Maka sekarang saya tantang ke sini, gitu kan? Pak Yusril Iza Mahendra, lagi dan teman-teman kita semua untuk bawa ijazahnya Jokowi. Pak Yusril atau yang lain-lain, Oto Hasibuan, bawa ijazahnya Jokowi. Di luar saja, jangan bikin kekacauan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Datang ke ruang sidang ini, wakili Pak Jokowi. Silakan. Maka akan kita buktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Buktikan ijazahnya palsu. Allahu Akbar. Jokowi ditantang Farida Fadila. Pak, ini dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke tengah, pindah banget. Saya ingin menyampaikan pada Anda semua, pada publik yang melihat video ini akan jadi catatan sejarah untuk pembelajaran kita semua bagaimana majelis hakim yang mengadili sidang ini sudah mau mengakhiri bulan keempat, sidangnya masih membahas itu lagi sehingga tidak pernah berjalan sidangnya. Pertanyaannya ada apa dan kenapa? Jawabannya sederhana, supaya sidangnya tidak mengadili ijazah palsu, karena kalau diadili maka harus membawa ijazah. Kalau ijazahnya dibawa yang katanya asli, dua kemungkinan. Satu, yang katanya asli itu palsu karena fotonya foto almarhum adik iparnya. Kalau diganti, maka muncul nama orang tuanya adalah salah satu pimpinan PKI. Jadi berat. Nah sekarang apa? Jadi ini saya kadang sedih sambil prihatin sambil geli. Kalau saya ngajar dulu, mahasiswa saya tingkat 1 tahun, ini di Metro udah tahu. Masa tiap kegiatan nggak ada target?
Jelas ada 4, sudah mau akhir bulan keempat tidak ada target. Nggak punya prediksi. Nggak lagi. punya ini, cuman ngulur targetnya, ngulur waktu bagaimana supaya tidak sidang berjalan mengadili jasa palsu. Jadi kalau memang ini begini, saya akan ngomong, tolong sampaikan ke majelis hakim yang terhormat, belajarlah, fahamilah, janganlah ngeles-ngeles. Itu hukum manajemennya jelas. Tiap kegiatan ada tujuan, ada sasaran yang harus dicapai dengan tenggat target waktu yang ada. Mau ngeles apa lagi? Yang dilakukan majelis hakim adalah memperkuat dugaan kita sudah menjadi tuduhan bahwa memang majelis hakim tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk mengadili jasa palsu. Kenapa? Karena kalau diadili maka konsekuensi tadi ijazahnya mesti dibawa ternyata palsu. Kalau diganti yang katanya mungkin benar, nama orang tuanya adalah pimpinan PKI. Jadi majelis hakim ditekan. Jadi udahlah menurut saya majelis hakim kita kongko aja lah, enaknya bagaimana nih gitu ya. Enaknya bagaimana supaya bagus. Jadi kalau begitu PKI kuat dong Bang? Kuat, namanya PKI kayak baru dia nggak muncul, dipapari, di ini yang lain. PKI kayak baru bilang mana? Waduh, namanya bentuk kan nggak kelihatan, tapi hasil kerjanya kelihatan. Gimana saran Abang melakukan? Sarannya cuman ya tekannya lebih keras. PKI gaya baru itu tidak akan berubah dengan prinsip lo ngomong apapun gua jalan terus selama gua bisa jalan terus. Tapi kalau dia ditekan sampai dia tidak bisa jalan baru dia berubah. Tujuan menghalalkan cara. Ini cara ini. Jadi tolong difahami, saya itu 65, saya udah tahun kedua di Fakultas KMUI, ikut gerakan 65, ganyang PKI, persis caranya. Cuman nggak kelihatan. Ini PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi memapari pakai tangan orang lain. Hakim dipakai sebagai tangan PKI gaya baru, ngulur-ngulur. Halo Pak Jokowi, tolong Anda catat, Anda kenal saya kenal Anda sudah tidak berubah dulu ya. Jadi karakter berbohong Anda sudah bawaan bayi, ini Anda mau coba ngeles lagi. Silakan, catat sejarah. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi kacung. Ya. Ini pengen. Pak, jangan jadi kacung, Pak. Jangan jadi kacung. Selanjutnya advokat Juju Ruan. Ya, terus saya ngomong. Jangan diambil deh. Apa urusan? Ada urusan. Ini hak berpendapat ini. Askabel. Berani ya? Sengaja saya tarik ke tengah aja biar cepat. Pegang apa ini pegang Pak. Ini pegang toh. Bang. Ternyata ini ditakutin. Ini mau digulung, tenang. Ayo cepat. Ya, Fokus lagi, fokus. Tengah. Biar terbentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tenang. seperti apa yang sudah dijelaskan di rekan saya Bang Egy Sujana dan rekan-rekan yang lain, bahwa intinya adalah sampai dengan 3,5 bulan ini, intinya tergugat yang mengatasnamakan Jokowi tidak hadir juga. Siapapun dia, apakah kuasa hukumnya maupun Jokowi tidak hadir. Padahal hal itu sudah ditentukan di dalam peraturan perdata kita, yaitu peraturan hukum pertama itu di pasal 123, 124, 115 HIR ya Bang. Nah, termasuk juga di pasal 149 ayat 1 RV.
Jadi artinya karena ketidakhadiran tergugat yang sudah berkali-kali ini Bang, 3 bulan lebih, ya begitu? 4 bulan. Hampir 4 bulan kan begitu. Jadi sebetulnya majelis hakim Naik. secara profesi atau dia mempunyai hak ya memutuskan profesional profesi ya profesi ditentukan dalam KUH Perdata bisa saja langsung majelis hakim memutuskan secara profesi karena ketidakhadiran tergugatnya berkali-kali Bang dipanggil dengan alasan pejabat presiden lah, pribadi presiden, pribadi Jokowi, kan begitu ya. Kita sudah bosan. Dan ini udah 3 kali Bang gugatan kita Bang di pengadilan, kan kira-kira begitu. Jadi kami harap ya tidak ada kata lain atau tidak ada alasan kalaupun tadi katakan majelis bahwa minggu depan akan lihat lagi. Kita tetap desak. Kita lihat pertimbangan seperti apa. Kita desak kan tadi bahwa minggu depan tetap harus ada keputusan apapun alasannya Jokowi tidak atau kuasa hukumnya tidak hadir. Tetap harus diputuskan secara profesi. Bagaimana ya, konsekuensinya kalau tergugat tidak menggunakan haknya? Iya, itu tadi kami sudah desak, kami katakan di awal, hakim harus memutuskan secara profesi, ya, untuk memutuskan dan dilanjutkan dengan tergugat yang lain. Seperti itu. Begitu ya harapan kami. Terima kasih. Langsung Bu Kurnia. Ya. Perlu. Antar cantik. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, pernah mendengar harakiri atau sepuku? Harakiri atau sepuku adalah suatu tindakan bunuh diri dalam rangka untuk mengangkat kehormatan samurai kekaisaran Jepang. Itu terjadi manakala mereka kalah, ya. Itu orang punya kehormatan. Bunuh diri atau sepuku, memang ada bedanya. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang sudah melakukan kesalahan, pemegang tingkat 1 kekuasaan negara dan pemerintahan yang melakukan kesalahan? Perlu Anda ketahui, jika ada warga negara menggugat dirinya, cukuplah sebagai alasan bahwa sesungguhnya ada yang salah dalam diri kepemimpinannya. Apa yang terjadi? Apakah dia dihukum? Tidak segampang itu. Justru yang menggugat yang hari ini dihukum. Ya, bahkan kita ini sudah melalui jilid 3 daripada ijazah palsu. Jadi saya ingin mengatakan, kita ini, saya tidak masuk dalam hukum ya, Bang Egy sudah cukup kenyang tadi. Itu sudah daging semua. Bang Juju juga begitu. Saya lebih senang kepada sosial masyarakatan. Ya, saya lebih senang seperti itu. Karena itu jembatan untuk dimengerti oleh masyarakat Indonesia betapa bahayanya kepemimpinan kita hari ini. Apalagi orang yang kita gugat hari ini sudah nyata-nyata mengatakan di media massa dan menjadi topik trending di mana juga akan boleh berpihak, presiden boleh berkampanye. Cuma dipermanis dengan mengatakan tapi jangan menggunakan fasilitas negara. Apa iya begitu? Padahal pada nah, bagaimana seperti itu? Banyak menteri-menteri yang nongol di pihak dia dan segala macam. Jadi saya ingin mengatakan tidak perlu Anda memilih pemimpin yang terlalu tinggi-tinggi keinginan dan syahwat politiknya. Ingin bangun tol laut lah, tol udara lah segala macam. Jangan, ya. Suruh dia belajar dengan angin, ya. Apa itu kipas angin? Berapa kali saya katakan di DPR kemarin ya. Spirit, super spirit mengalir ke seluruhnya. Semua merasakan ketenangan dan kenyamanan. Quiet, tenang, diam, tidak ribut, ya. Ini kepemimpinan Jokowi ini ribut sekali, betul atau tidak? Betul. Lalu tidak save energi, kita habis dibuang-buang tenaga kita untuk hal demikian. Nanam singkong tumbuh jagung. Nah, gitu, nanam singkong tumbuh jagung, tapi tetap dibela. Nah, saya ingin mengatakan tadi, mengapa saya tekankan kepada hakim tadi, bonum communis, berkali-kali fakta dengan nyata Anda menjadi saksi bahwa dia telah melaksanakan politik yang menyenangkan penguasa. Saya mengatakan memang kita tidak melihat kasat mata, tapi kan terasa efeknya. Apakah dia kan menerima sesuatu, janji dan sebagainya, gratifikasi atau apapun juga, ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita bisa bikin seperti orang bodoh, ya. Hari yang Anda datang, kita terapkan. Yang penting kami patuh kepada hukum acara. Hukum acara yang mana? Sebagai hakim Anda profesionalitas dan disiplin, kata Bang Egy. Ilmunya sama. Ilmunya sama. Ini hanya tinggal mempermainkan kekuasaan saja, ya. Jadi saya mengatakan kami mundur. Kami akan memperjuangkan. Kami akan lihat minggu depan. Dia yang tidak lagi menjalankan apa yang menjadi janjinya, sebenarnya mereka ini hanya soal mengulur waktu saja.
ya. Dan saya ingin mengatakan, Pak Jokowi, Anda mengirimkan Oto Hasibuan di perkara 752 di pengadilan yang sama, ya. Dan Patra mengatakan, ya, kuasa hukumnya jangan coba-coba memakai uang negara. Hal yang sama kami lebih dulu mengatakan, datangkan satu orang kuasa hukum yang paling hebat di negeri ini, Yusril Iza Mahendra kah, atau siapakah lawan Bang Egy Sujana. Kami tunggu di sini. Kami siap, ya, beradu argumentasi, dalil dan segala macam demi tegaknya probabilitas, veritas dan justisia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Fikri Bareno bersama rakyat Indonesia hari ini menyaksikan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sangat menyedihkan kita semua. Yang seharusnya Saudara Jokowi sebagai Presiden negeri ini harus menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dengan menunjuk kuasa hukum dan atau menghadirkan ijazahnya dan bisa kita saksikan bersama sehingga sidang ini tidak perlu jadi berjilid-jilid. Dan ini kalau sudah yang kita bagi ya, inilah harusnya kepala negara, Saudara Presiden itu memberikan contoh ketaatan, kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum. Dan hari ini kita menyaksikan itu yang tidak ada. Dia memberikan contoh bahwa ketidaktaatan, ketidakpatuhannya terhadap pengadilan hari ini. Akhirnya sidang berjilid-jilid dan kita menyaksikan yang harusnya bisa telah diputus, tetapi sampai hari ini kita ingin mendatangkan hukumnya betul, legalitasnya. Untuk bicara legal standing aja kita butuh berkali-kali sidang. Itu bahkan ya. Dan jilid 3 Bang Egy ya. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Bang Egy. Allahu Akbar. Aspirasi mama. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kami dari perwakilan dari emak-emak yang setia selalu hadir di dalam sidang ijazah palsu Jokowi. Mak nggak nunggu bansos, Mak. Sudah mengorbankan ibu-ibu waktunya, tidak ya? Sudah berkali-kali ya. Semuanya dikorbankan karena ingin tahu ijazah palsunya Pak Jokowi, keputusannya. Dan kami berterima kasih Mama kepada penggugat advokat ya TPUA yang mewakili kita untuk menggugat kepada Jokowi. Semoga Allah memberikan kemudahan saran sidang ini. Surat kuasanya perlu dibuktikan. Untuk Pak Jokowi tidak bisa hadir agar dibuktikan memberikan surat kuasa kepada tergugatnya kepada yang dikuasakan. Itu aja diharapkan dari emak-emak semuanya hasil yang baik. Hidup Mama kan nunggu bansos. Ini pegang dulu dong. Nambah aja. Hidup Mama bansos. punya 3M. Apa 3M? Muak, marah, malu. Muak dengan semua yang terjadi, marah dengan hal yang sekecil ini di. Kalau lagi marah jangan ketawa dong. Marah, malu terutama pada dunia dong, masa kita negara kita seperti ini ya, hanya untuk urusan digorong-gorong gitu ya. Jadi 3M dari Mak. Nanti mungkin untuk berikutnya sidang minggu depan 3M lagi. Tunggu ya 3M yang berikutnya. Allahu Akbar. Penggugat menang. Hujannya ada digorong-gorong. Ya. Terima kasih. Saudara-saudara, sampai akhirnya ada yang lagi mau ngomong? Cukup? Nah, saudara-saudara, konstruksi hukum di dalam konteks pekan depan, saya sudah tekankan tadi pada majelis hakim agar supaya ambil putusan yang mana sudah diungkap oleh advokat Juju sebagai putusan provisi. Itu bisa. Jadi satu keadaan sementara yang diambil oleh majelis hakim dengan kondisi tidak datangnya Jokowi.
Menurut ilmu hukum juga, tidak datangnya Jokowi tidak memberikan kuasa, dengan demikian harus dinyatakan Jokowi menghilangkan hak hukumnya sendiri, menggugurkan hak hukum sendiri. Maka logika hukum berikutnya adalah hakim memutuskan bahwa seluruh gugatan kita diterima. Itu logika hukum yang saya mau belajar di mana juga begitu. Jadi kalau besok lagi ada ditunda lagi seminggu depan, itu udah pembodohan yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, kita punya Allah, kita beriman kepada Allah. Allah menguji kita semua, kesabarannya, keikhlasannya, istiqomahnya. Jadi pekan depan mohon doa semua rakyat Indonesia yang punya kewarasan, kecuali para cebong barangkali ya, untuk betul-betul berdoa meminta kepada Allah terbuktilah ijazah Jokowi ini palsu, sehingga logika hukumnya Jokowi harus dimakjulkan karena telah melakukan perbuatan tercela. Ijazah palsu itu tercelanya saudara, foto di dalam ijazah itu yang bukan dirinya diakui dirinya, jadi dirinya aja dimanipulasi, dirinya aja ditip. Jokowi masih akan keluar kalau Anda elegan, Anda betul-betul punya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana sila kedua Pancasila, Anda mengundurkan diri. Nah, ini masih tersedia karena urgensinya adalah tanggal 14 Februari pemilu. Jika Anda masih presiden, dipastikan bela anaknya. Itu urgensinya supaya terjaga keadilan. Fakta hukum, Pak. Itu fakta hukum, fakta realita, fakta politik. Nah, oleh karena itulah perubahan kalimat dari Jokowi kan dulu bilang ASN, Pemkot, Pemda, TNI, Polri harus netral. Sekarang boleh memihak. Kalimat yang Jokowi sebut bahwa asal jangan pakai fasilitas negara itu bullshit. Kenapa? Karena dia kemarin ngomong begitu, pakai semua fasilitas negara, pakai kendaraan, pakai Hercules, ya, itu punya siapa? Itu fasilitas negara. Jadi omongan dia itu omongan yang tidak punya nilai secara intelektual. Nah, ini rakyat lagi ngomong sama juga dari ngomong, kamu jangan ngerokok ya, tapi lagi blow on. Itu begitu saudara. Dalam kesempatan ini nggak ada alasan, ya, karena ketika ngomong presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak, begitu dia menteri-menterinya, jabatannya waktu belum dilepaskan, belum mundur, itu kan semuanya fasilitas negara. Itu gimana otaknya itu, heran. Jadi karena itulah saudara-saudara, dengan hormat, tidak bermaksud menghina siapapun, tapi ini logika yang sehat. Itu kita tunggu mingguan, insya Allah Allah buktikan kekuasaannya bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana saya? Man. Minta tolong Bu Mik dulu. Ntar diambil. Mana? Pak. Ya, terima kasih para pemirsa Saul Media Channel. Kita telah live streaming. Udah sidang ijazah palsu Jokowi. Makasih seterusnya. Di depan gua. Iya, nggak bisa, Elian. Abang ntar dulu, ini mesti pulang dulu.